What's up nih Mas Bray, Bu Bray, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, balik lagi sama Mang Udok di channel Murdok Cruz. Sekarang Mang Udok mau bahas laptop lagi. Nah, sekarang ada sampel terbaru. Ada Asus ZenBook 13S13 OLED. Nah, si laptop ini diklaim jadi salah satu laptop teringan di dunia. Terus performa atau speknya makin powerful. Nah, seberapa hebat sih laptop ini? Terus, seringan apa sih si ZenBook S13 ini? Minusnya apa? Penasaran? Pantengin terus video ini, oke? Selamat datang di channel Murdok Cruz. Oke bro, kalau bicara Asus ZenBook S13 OLED, biasanya laptop ini punya pasar yang agak terbatas. Mengapa begitu? Harga pastinya nggak cocok buat budget user, di mana nilai laptop ini bisa nyampe kisaran 19 jutaan lebih. Angka yang pasti terhitung mahal kalau lihat dari sudut pandang kebanyakan orang di Indonesia. Terus kelasnya itu lebih ke opsi premium dan masuk kategori ultralight laptop. Tapi kalau bicara performa sama fungsi, laptop ini punya banyak benefit. Mereka yang punya mobilitas tinggi dan beban pekerjaan berat pasti bakal terbantu. Ada hal yang jadi sisi unggulan di laptop ini, meskipun Mang Udok nggak memungkiri kalau minusnya pun hadir. Nah, poin terpenting laptop ini sebenarnya ada di spek inti. CPU-nya udah pakai Ryzen 7 6800U yang punya 8 core sama 16 thread. Clock speed up to 4,7 GHz dan punya default TDP 15 Watt. Tapi kalau sambil di charging, TDP naik nyampe 28 Watt. Potensi kinerja bisa lebih oke, cuma suhu bakal lebih tinggi. Nah, dipakai kerjaan multitasking atau single yang menuntut cocok. Meskipun hasil Cinebench R23 single core maupun multi core-nya agak sedikit di bawah rata-rata Ryzen 7 6800U original. Bisa diwajarin sih, apalagi sampel laptopnya bukan baru banget. Kalau GPU, laptop ini pakai integrated GPU Radeon 680M. Seri yang terhitung paling positif di kelas iGPU bawaan prosesor. Masih oke, nggak cuma pekerjaan casual. Buat main game sekelas Forza Horizon 5 juga masih dapat FPS yang layak. Meskipun settingannya low sih, tapi itu di resolusi Full HD. Kalau RAM, defaultnya DDR5 kapasitas 16GB dengan speed 4800 MHz dan udah punya fitur dual channel. Sayang nggak ada opsi yang lebih besar dan buat upgrade juga terbatas. Terus SSD pakai M2 NVMe Gen 4 dengan kapasitas 1 TB. Asus sebenarnya ngasih dua varian, mulai dari 512GB nyampe 1 TB. Nah, kinerja write maupun read sangat positif. Dan itu ngebantu buat transfer data sama akses loading lebih kenceng. Cuma sayang kalau ruang upgrade terbatas. Kalian nggak bisa upgrade dengan bebas. Malah tipe baut di case itu beda banget. Jadi mau nggak mau harus puas dengan opsi yang udah ada. Kalau desain nih, ukurannya itu ramping, ringan, dan terhitung kecil. Bobotnya cuma sekitar 1 kilo atau tepatnya itu sekitar 1097 gram. Jadi nggak 1 kilo banget, meskipun hitungannya itu sangat ringan. Kalau tebal laptop itu sekitar 1,49 cm. Overall sih laptop ZenBook ini menurut Mang Udok pribadi nggak terlalu nunjukin kesan mewah. Lebih simpel gitu, meskipun wibawa masih tetap berasa. Warna Powder Blue dirasa agak terlalu gelap, jadi nggak kelihatan banget buat estetika. Untungnya Asus ngasih opsi warna lain yang terhitung cukup banyak. Kalau kualitas, case yang dipakai bahan materinya itu magnesium alloy. Lebih ringan tapi punya daya tahan lebih baik dibanding standar aluminium. Malah udah bersertifikat military grade. Jadi setidaknya sisi kualitas masih the best lah kalau laptop ZenBook. Cuma sayang sampel yang dipakai nggak baru banget. Sekali lagi, jadi agak kelihatan kualitasnya itu sedikit berubah dibanding opsi terbaru. By the way, bonus yang dibawa laptop ini saat kalian beli udah termasuk Windows 11 Home Edition sama Office.
Meskipun trial sih, cuma 1 bulan. Terus software bawaan juga udah termasuk My Asus yang punya benefit ekstra buat pengguna. Cuma kalian perlu register dulu aja sih. Buat layar, ukurannya itu 13,3 inci dan udah siap dengan fitur premium. Misal resolusinya 2,8K dan udah pakai panel OLED. Benefit panel OLED pasti brightness lebih tinggi. Peaknya malah nyampe 550 nits. Terus buat konten kreator juga bakal cocok. Ini udah punya color gamut DCI-P3 100%. Terus udah punya sertifikat Pantone Validate. Dan udah True Black HDR nyampe 500. Jadi meskipun ukuran layar kecil, tapi benefitnya banyak. By the way, layar yang dipakai udah punya fitur touchscreen. Jadi navigasi lewat layar juga mungkin banget. Malah udah juga ngedukung Asus Pen, meskipun pembelian terpisah sih. By the way, posisi layar itu bisa nyampe 180 derajat. Jadi oke lah jika sewaktu-waktu diperlukan. Kalau webcam, resolusinya 720p. Kualitas mungkin bukan the best, tapi masih worth buat dukungan kegiatan casual. Nah, yang unik, port I/O nggak ada sama sekali opsi USB-A. Yang ada itu USB Type-C 3.2 Gen 2 yang punya kinerja tinggi dan udah dukung power delivery maupun display. Ada sisi positif dan minusnya. Minusnya pasti nggak semua perangkat bisa tersambung, atau kalian perlu beli konektor terpisah, misal USB-A ke Type-C. Positifnya, kinerja lebih baik, terus lebih simpel, nggak usah colok ke banyak perangkat, misal buat kabel, charger, atau display. Jadi kalian cuma butuh satu interface aja dan pasti itu nggak ribet. Kalau sisa port yang dipertahanin, di laptop ini ada jack audio 3,5 mm. Fiturnya udah combo. Networking sepenuhnya pakai fitur wireless Wi-Fi 6E sama Bluetooth 5.3. Udah modern pastinya dan gak ribet buat urusan ini. Keyboard masih standar lah, dengan opsi backlight chiclet keyboard dan punya key travel 1,4 mm. Tombolnya nggak penuh, tapi jika butuh numpad, bagian touchpad ada fitur numpad 2.0. Tinggal pencet aja bagian icon atas kanan. Opsi numpad bakal hadir. Jadi ketika butuh akses cepat buat ngatur misal kalkulator, fitur numpad bakal ngebantu banget. By the way, bagian keyboard ada fitur premium yang disebut fingerprint sensor. Login lebih mudah dan pasti lebih aman, sama nggak ribet juga. Kalau touchpad, area terhitung luas dan nyaman. Cuma sayang respon klik agak kurang. Meskipun Mang Udok curiga gara-gara sampel yang terhitung bekas. Agak disayangin sih, tapi bukan minus berarti. By the way, audio yang dipakai itu the best banget. Suaranya nggak kalah sama sistem sound PC, meskipun tingkat volume agak terbatas. Built-in speaker bawaan udah pakai Harman Kardon yang dukung teknologi Smart Amp. Selamat datang di channel Murdacruise. Kalau desain, laptop ini punya varian warna Star Black yang seolah nunjukin simbol elegan, tapi tetap clean dan kompak. Buat mic juga oke punya, dan udah dukung voice recognition Cortana. Terus fitur noise cancellation juga ada. Pokoknya mewah lah, jadi wajar juga kalau harga cukup tinggi. Nah, kalau baterai, ini jadi fitur penting lain yang dibawa laptop. Benefit terbaiknya itu charger yang udah dukung fast charging 67 watt. Ngisi baterai nyampe 60% cuma butuh waktu 49 menit aja. Terhitung cepet dan efisien. Sayangnya, performa dirasa agak di luar ekspektasi. Kinerja casual seperti browsing web, pekerjaan office, sama video playback cuma sekitar 4 jam 35 menit. Itu settingannya balance ya. Main game turun drastis, cuma sekitar 2 jam 35 menit. Nah, kebanyakan ultrabook kayaknya nggak segini. Meskipun idle bisa nyampe 7 jam 47 menit. Untungnya kalau suhu sih aman, khususnya buat CPU saat laptop dipakai sambil charging. Jalanin aplikasi demanding nggak lebih dari 75 derajat. Main game juga terhitung adem. Sayang aja, bagian deck dan keyboard bagian kiri cukup panas kalau dipakai kerjaan menuntut. Bagian kiri ada udara panas yang keluar, jadi itu nggak nyaman.
So, does it worth it? Asus ZenBook S13 OLED pastinya terhitung mahal, cuma benefitnya banyak. Kualitas sama performa jadi magnet utamanya. Terus layar OLED sama sistem audio the best. Cuma sayang kinerja baterai terhitung di bawah rata-rata. Terus bagian deck kiri cukup panas saat sedang kerja tinggi. Itu pasti nggak nyaman kalau dipakai berlama-lama. Kecuali jika kalian pakai perangkat ekstra misal keyboard tambahan. Kalau rekomendasi masih bisa, apalagi jika kalian pengen kinerja sama dukungan mobilitas terbaik. Cuma cek aja catatan Mang Udok tentang sisi minusnya, yes. Jadi itu dia ulasan singkat tentang Asus ZenBook S13 OLED. Gak semua sih diungkap, tapi semoga bermanfaat, yes. Jangan lupa like dan subscribe-nya.